pencegahan juga untuk COVID-19. Kadang-kadang kita lihat air, taruh, sabun, cepur, sudah. Mungkin sekitar 5 detik saja kita cuci tangan. Tapi cuci tangan yang betul adalah harus sekitar 45 sampai 60 detik, 1 menit. Dan sampai kita pulang sudah apa lagi begini, dia rusak, selesai. Tapi harus cuci tangan yang betul juga. Cuci tangan yang betul itu ya kita harus gosok kita punya punggung. Jadi kita pakai sabun atau juga pakai hand sanitizer. Kapan kita pakai sabun, kapan kita pakai hand sanitizer kita harus tahu juga. Kalau sabun, ketika kita dari kandang hewan, kita dari kebun, kita lihat tangan agak balokot sedikit atau ini kotor, kita pakai sabun. Tapi kalau misalnya kita aktivitas seperti ini, lihat tangan tidak terlalu kotor, ada hand sanitizer. Kalau kita memakan atau ini ya, pakai hand sanitizer. Nah, untuk cuci tangan juga yang betul, ya harus 6 langkah, tidak asal kitanya. Sudah, begitu. Itu justru. Jadi cuci tangan yang betul itu setelah taruh sabun, kasih bagusan sedia punggung tangan, begitu. Kanan. Setelah itu, ya, setelah jari. Setelah itu, nah, begini. Kanan. Habis itu kunci, begini. Supaya si terakhir ini. Kenapa terakhir ini? Karena kadang-kadang kita ini tidak lihat, kita cucinya begini saat tidak gosok yang di kuku ini. Padahal kuku ini lebih sering menyentuh lingkungan sekitar lebih banyak. Jadi kita harus setelah itu bilas bersih, ambil handuk atau tisu lah, selesai. Jadi memang kadang-kadang kita bilang ini cuci tangan, tapi apakah cuci tangan itu betul atau tidak? Caranya betul atau tidak? Harus seperti itu. Nah, bagaimana kita menerapkan hal-hal seperti ini? Pasti harus ada didukung dengan sarana-sarana di kita punya lingkungan, kita punya rumah. Ya, sarana cuci tangan itu paling tidak harus ada lagi. Karena bukan hanya COVID saja kita pakai ember ataupun misalnya ada kita setting di depan atau di belakang di dapur cuci tangan. Tapi selain COVID juga itu mencegah penyakit-penyakit yang lain seperti diare dan yang lain sebagainya. Dan tadi juga saya dengar kalau Bapak Desa merencana untuk pembagian masker, saya rasa itu juga baik sekali. Mungkin kita tidak bisa akan memberikan masker setiap hari, tapi itu hanya memberikan suatu kesadaran bahwa penggunaan masker itu penting untuk kita punya kesehatan dan juga menjaga orang lain juga. Dan mungkin kalau kita di wilayah desa Kesenana ini yang lebih banyak kontak dengan orang dari luar atau sering ketemu dengan orang luar, ya mungkin kita punya orang tua di Tasik yang berdagang di situ. Karena itu juga memang lewat jalur lalu lintas provinsi, antar kabupaten, antar negara juga bisa. Kita tidak tahu ini dari Timur Leste ini seperti apa, apakah mereka sehat, apalagi kalau yang sudah vaksin, keluhan atau gejala-gejala COVID itu tidak ada. Jadi hanya membawa saja ini virus COVID tapi dia tidak ada gejala. Jangan sampai kita punya orang tua yang tertular ini, yang kena gara-gara dari mereka yang membawa ini penyakit. Jadi mungkin sekarang ini lebih tepatnya kita lakukan hal seperti ini, lakukan sosialisasi. Jadi Bapak Mama semua yang hadir di tempat sini bisa juga untuk memberikan sosialisasi di lingkungan sekitar dan juga di keluarga. Karena tentunya kita tenaga kesehatan, kita aparat desa tidak akan bisa menjangkau ini kita punya desa Kesenana ini yang luas. Tapi kalau dari orang ke orang, dari mulut ke mulut,
kita bisa sama-sama untuk lakukan pencegahan ini COVID-19. Jadi sampai sekarang ini, sampai per Desember ini, untuk kita Desa Kesetnana, puji Tuhan belum ada kasus COVID-19. Dan saya berharap setelah Natal pun dan tahun depan tidak lagi ada COVID-19. Karena COVID-19 ini ada bukan hanya kita tenaga kesehatan yang rugi, tapi kita semua. Semua pembangunan, semua rencana kegiatan pelaksanaan itu akan ditunda lah atau dialihkan lah, dia punya segala macam dana dan sebagainya. Seperti tahun-tahun yang kemarin itu kan tidak terjadi pembangunan yang besar atau banyak atau menyentuh langsung ke masyarakat karena dana semua dialihkan ke COVID-19. Nah, bagaimana supaya kita bisa maju, kita punya desa bisa ini ya, misalkan kita harus jaga ini desa ini tetap tidak ada lagi kasus COVID-19, sehingga kegiatan-kegiatan yang fokus pada pangan, pembangunan, kesehatan yang lain, terutama stunting bisa berjalan dengan baik. Jadi memang Belum. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti tadi sudah disampaikan banyak hal oleh narasumber selaku Kepala Puskesmas Siso, supaya para orang tua yang ada juga bisa melakukan aktivitas yang lain.